Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiono Mugiarso buka suara soal proyek Pantai Indah Kapuk 2 dan pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai yang masuk proyek strategis nasional 2024. Diungkapkan pria yang akrab disapa Susi tersebut, maksudnya proyek PIK 2 ini merupakan rekomendasi dari Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Hal ini sejalan dengan pengembangan pariwisata hijau yang digagas mantan Wagub DKI Jakarta tersebut. Menurut Susi, hal itu lantaran di kawasan PIK 2 terdapat ekosistem mangrove yang harus dijaga kelestariannya. Ia bilang saat ini proses pembangunan proyek PSN untuk PIK 2 juga masih menunggu peraturan Menteri Perekonomian. Penetapan PIK 2 dan BSD sebagai PSN terlihat memiliki motif politik. Apakah tidak ada urgensi untuk pemerintah memasukkan PIK 2 dan BSD sebagai PSN? Apakah keterlibatan swasta di PSN menguntungkan negara? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pakta yakni Bung Erwin Permana. Assalamualaikum Bung Erwin. Waalaikumsalam, Bung Nanan. Sehat Bung ya? Alhamdulillah luar biasa. Berkat doa Luar antum. biasa. Alhamdulillah luar biasa juga Ustaz. Bung Erwin, pemerintah ini masukkan program PIK 2 dan kawasan terpadu BSD ke dalam proyek strategis nasional. 2 hari 14 PSN baru yang disetujui oleh Presiden Jokowi di rapat internal pada hari Senin 18 Maret 2024. Apakah keputusan pemerintah masukkan PIK 2 dan BSD dalam proyek strategis nasional bakal memperkaya pihak lain, Bung Erwin? Pastinya akan seperti itu, Bung Nanan. Jadi ketika ada proyek yang sebetulnya sudah established, seperti misalnya proyek BSD gitu ya, PIK 2, itu merupakan proyek yang sebetulnya kita ketahui sudah cukup established, sudah cukup lama berjalan di situ, terus kemudian sudah cukup profitable. Siapa sih yang nggak kenal BSD gitu? Ya, suatu kawasan yang itu merupakan kawasan elit yang ada di daerah di kota Tangerang Selatan sana itu gitu. Nah, ketika proyek yang sudah strategis ini, yang sudah elit ini, yang dimiliki oleh kawanan elit gitu ya, oleh orang-orang elit, oleh kelompok oligarki, terus kemudian dijadikan sebagai proyek strategis nasional, tentu ini dengan sendirinya akan memberikan profit kepada orang yang memang sudah kaya gitu. Dia yang sudah kaya akan semakin kaya. Entar nanti mau dibikin apa di sana eh, di BSD itu gitu. Bikin kawasan apa, kawasan wisata, kawasan pengembangan apa lagi. Tapi yang pasti dengan adanya pembangunan itu, dengan dijadikan BSD itu sebagai proyek strategis nasional yang akan menerima untungnya itu adalah ownernya swasta gitu, bukan masyarakat. Nggak ada urgensinya, nggak nyambung gitu duit eh, negara dipakai untuk BSD nggak nyambung dengan kesejahteraan masyarakat. Yang mestinya negara itu tugasnya adalah mensejahterakan masyarakat. Yang akan untung pastinya adalah mereka yang menjadi pemilik atau mereka yang terlibat di dalam proyek itu. Gitu. Demikian, Bung Nana. Bung Erwin, apakah penetapan PIK 2 dan BSD sebagai program strategis nasional terlihat memiliki motif politik balas budi? Terlebih, kedua kawasan tersebut merupakan milik swasta yang selama ini sudah berkembang dengan sendirinya. Bagaimana tanggapan Bung Erwin? Logika normal kita itu patut diduga begitu gitu. Kenapa? Karena memang di Indonesia itu merupakan negara dengan politik biaya tinggi. Jadi demokrasi di Indonesia itu merupakan demokrasi biaya tinggi. Untuk maju menjadi bupati itu butuh 30 miliar kata Pak Tito Karnavian. Ya, untuk menjadi gubernur minimum itu 100 miliar minimum. Bisa triliunan. Untuk maju presiden kira-kira berapa miliar yang dibutuhkan? Nah, sekarang kita baru saja selesai pesta
yang disebut dengan pesta demokrasi. Artinya baru saja ini mesin-mesin politik berjalan membutuhkan anggaran yang sedemikian besar gitu ya, para calon legislatif, para calon presiden, calon legislatif daerah tingkat pusat, daerah tingkat satu, tingkat dua. Ini baru saja mesin-mesin politik menyala itu membutuhkan energi yang besar. Artinya baru saja nih kantong-kantong para konglomerat ini keluar anggaran untuk eh, keperluan kampanye politik itu gitu. Nah, begitu pesta ini selesai dan kemudian yang kebetulan menjadi pemenangnya adalah sesuai dengan ekspektasi sebelumnya, makanya udah langsung kompensasi berupa apa? Yaitu jadikan itu sebagai proyek strategis nasional yang dibiayai oleh APBN atau bahkan mungkin utang mekanismenya macam-macam. Intinya kekayaan yang diperoleh itu adalah kekayaan dengan support dari negara gitu. Jadi tidak ada yang bisa kita ungkapkan kecuali ini memang bagian dari politik balas budi. Politisi itu untuk maju menjadi seorang politikus ya untuk maju dalam kontestan politik itu membutuhkan support anggaran dari para korporat, dari para oligarki ini. Terus kemudian oligarki ini untuk bisa tetap eksis, mereka juga harus membutuhkan penguasa, membutuhkan kekuasaan, membutuhkan regulasi, membutuhkan tangan-tangan penguasa untuk mendapatkan lisensi, untuk mendapatkan perlindungan keamanan, sehingga kemudian usaha mereka itu bisa tetap eksis secara terus-menerus gitu. Jadi ini merupakan politik balas budi. Demikian, Bung. Bung Erwin, apakah tidak ada urgensinya PIK dan PSD ini masuk ke program strategis nasional? Dan apakah PSN tidak memberikan pemerataan perekonomian dan cenderung untuk memperkaya kelompok elit? Bagaimana catatan Bung Erwin? Ya, yang paling urgent yang harus dilakukan oleh negara itu adalah melindungi tumpah darah Indonesia gitu. Itu yang paling urgent. Artinya negara itu bertugas memastikan tidak ada satupun jiwa masyarakat Indonesia itu yang tidak terlindungi. Jangan sampai ada satu tetes darah pun masyarakat Indonesia yang tertumpahkan. Itu tugas negara. Sekarang fakta yang terjadi bagaimana? Berapa banyak jiwa masyarakat Indonesia hari ini yang tak terjaga dengan baik? Mereka yang korban kelaparan, mereka yang korban kriminalitas, mereka yang korban kejahatan, mereka yang korban begal gitu. Itu luar biasa, itu tugas negara. Ketika ada darah masyarakat Indonesia yang tumpah tanpa hak, artinya negara saat itu gagal. Harusnya yang paling urgen adalah membenahi kegagalan itu. Gitu. Jangan sampai ada darah masyarakat Indonesia yang tertumpahkan. Terus apalagi yang paling urgen selain dari menumpah darah, menjaga tumpah darah Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan begitu yang diamanahkan oleh undang-undang. Mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Agar cerdas bagaimana? Berikan akses pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini dengan mudah, dengan murah, sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan. Jangan pendidikan itu hanya dimiliki oleh orang tertentu saja, sehingga kemudian nanti yang pintar hanya orang tertentu, banyak kan di antara mereka itu adalah tetap bodoh gitu. Sehingga mereka nggak punya keterampilan, mereka nggak punya pendidikan, mereka nggak bisa berusaha, akhirnya miskin lagi. Nah, jadi itu yang paling urgen, bukan kemudian menjadikan proyek PSN itu menjadi proyek strategis nasional itu sama sekali tidak ada urgensitasnya bagi masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena memang ketika dijadikan proyek strategis nasional yang itu merupakan sebagian besarnya adalah milik swasta, maka sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat Indonesia. Sudah terbukti kok PSN ini sudah berjalan dari tahun 2017 ya 2018 19 gitu ya. Sudah ada 200 proyek strategis nasional yang dianggap bisa selesai gitu. Total anggarannya itu 4.000 triliun. Oh, itu besar sekali itu. Jauh lebih besar dibandingkan dengan APBN kita. APBN kita hanya sekitar 3.000 triliun gitu. Nah, sedangkan PSN itu total ke semuanya dari 200 proyek itu sudah 4.000 triliun. Mestinya dengan anggaran sedemikian besar itu sudah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat jika proyek itu memang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi faktanya kan enggak. Justru kesejahteraan masyarakat kita ini kesejahteraannya menurun kok. Sekarang ini mau menghadapi lebaran ini, banyak kok masyarakat yang mengeluh. Banyak kok selama tahun-tahun belakangan ini masyarakat itu kesulitan. Bahkan di berbagai macam berita itu sampaikan bahwa kalangan menengah bawah sekarang ini justru makan tabungan. Mantap gitu, makan tabungan. Jadi mereka tidak makan dari gajian, justru tabungan yang mereka tabung selama ini mereka makan dari situ. Ya, kalau yang namanya makan tabungan, lama-lama tabungannya habis. Artinya apa? Artinya jumlah penduduk miskin ke depan itu akan bertambah. Ini luar biasa kondisinya, ini emergensi kondisi kita ini gitu. Nah, sedangkan PSN yang digadang-gadang, PSN yang terus dorong terus gitu, itu sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap pemerataan ekonomi, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Ya mungkin
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu segelintir oligarki itu saja. Masyarakat kecil nggak tahu menahu tentang itu, gitu. Ya, bahkan mereka nggak kebagian apapun dari proyek-proyek itu. Mestinya negara itu mengalokasikan, mengalihkan pandangannya kepada masyarakat dengan pandangan-pandangan mereka yang sudah suram itu. Maka negara harusnya mengalihkan pandangan mereka, mengarahkan kebijakan-kebijakan ekonomi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan kemudian meningkatkan kesejahteraan oligarki yang memang sudah kaya raya gitu. Demikian, Bu. Terakhir, Bung, apakah proyek Pantai Indah Kapuk ini akan nantinya kebijakan pemerintah itu berpotensi menerobos banyak hal demi proyek, termasuk masalah birokrasi, aturan lingkungan hidup, kemudian pembebasan lahan, bahkan bisa menggusur keberadaan rakyat. Ya. Apakah seperti itu, Bung Erwin? Kita lihat saja apa yang akan terjadi ke depan itu dengan jejak langkah yang sudah ada terjadi selama ini gitu. Bagaimana track record BSN? Ternyata track record BSN ini tidak mulus, tidak indah track recordnya. Di berbagai macam daerah itu, Bung Nanang, ketika ada PSN di daerah itu menggusur masyarakat. Ya, kita heboh tempoh hari kasus di Rempang, kasus di Kalimantan, kasus di Lampung, kasus di Serang, Banten, kasus di Wadas gitu. Terus kemudian kasus di sekitaran PSN sekarang ini, ketika jalan menuju ke arah PSN itu kemudian menerobos kawasan tanah-tanah warga, yang itu merupakan tanah mereka untuk berusaha gitu, tanpa ada ganti rugi yang berarti gitu. Ada 2.000 konflik tanah terjadi di Indonesia. Itu salah satunya kontribusinya kontribusi PSN diantaranya. PSN berkontribusi terhadap konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Ya mestinya nggak ada konflik kalau aturan yang ada itu diikuti. Oh, tiba-tiba masyarakat yang sudah ratusan tahun tinggal di Rempang tiba-tiba digusur kok. Oh, mereka sudah nyaman tinggal di situ, ya mereka sudah tenang tinggal di situ, gitu. Dari ribuan tahun sebelum semua yang di Indonesia ini ada, mereka sudah ada, bahkan mereka juga mengusir penjajah kok. Mestinya mereka dilindungi dengan undang-undang. Bukan kemudian mereka yang sudah tenang di sana itu kemudian diulik, diotak-atik dengan berbagai macam alasan supaya kemudian mereka diusir. Di mana keadilan gitu? Ya, di mana yang namanya rasa keadilan terhadap masyarakat? Bukankah undang-undang itu dibuat untuk menciptakan keadilan? Kebijakan itu dibuat untuk menciptakan keadilan, gitu. Bukan kebijakannya dahulu mau adil mau enggak terserah, yang penting gue menang. Bukan begitu, jahat sekali itu kalau begitu, otoriter sekali kalau begitu. Ya, jadi dengan adanya undang-undang, dengan adanya sekarang nih PSN baru seperti PIK dan juga PIK 2 ya, dan juga dengan BSD ini potensi akan terjadi lagi yang namanya penerobosan terhadap regulasi, potensi kemudian terjadi penggusuran terhadap masyarakat gitu. BSD di sekitaran BSD itu masih ada kok masyarakat-masyarakat kampung yang tinggal di situ. Potensi masyarakat kampung itu kemudian nanti digusur atas nama PSN, proyek strategis nasional. Betapa arogan negara ini terhadap masyarakatnya. Negara yang harusnya melindungi tumpah darah masyarakat Indonesia, memberikan mereka tempat tinggal, memberikan mereka makan, memberikan mereka sandang, papan, pangan, pendidikan, keamanan, dan seterusnya. Itu justru kemudian menciptakan rasa takut. Ini sungguh-sungguh tidak elok. Besar sekali pertanggungjawaban ini. Ini bulan puasa, mereka semuanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, doa mereka makbul. Ya, di dunia pasti Allah nanti akan berikan garansi, dan pasti lagi di akhirat. Di dunia mereka akan merasakan akibat, dan akibat yang pasti itu adalah akibat nanti di akhirat jika tidak segera bertobat. Maka segeralah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian keburukan-keburukan yang sudah menghiasi kehidupan masyarakat Indonesia ini segera berakhirlah. Kita semuanya ingin baik kok. Ya pasti juga semua pihak menginginkan baik. Kalau baik maka terapkan ketentuan-ketentuan yang baik, yakni ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Bung. Ya, baik. Terima kasih Bung Erwin atas pemaparannya. Semoga kita semua bisa menarik banyak manfaat darinya. Semoga Bung Erwin sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan dijadikan keluarga yang sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Khilafah News, demikianlah program kabar petang kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.